sama Wila. Eh, Sebenarnya hari ini tuh Wila pengen apa ya istilahnya ngobrol santai ya sambil ngabuburan gitulah ya, ngabuburan teh siang-siang, kalau misalnya sore-sore mah ngabuburit namanya ya. Oke, sekarang Wila pengen ngobrol ya, ngobrol-ngobrol nyantai, ngobrol pintar, tapi ilmu juga dapet dengan salah satu narasumber kita yang kalau menurut saya luar biasa, sosok narasumber kita kali ini. Siapa dia? Kita panggil dulu ya. Siapa ya yang oke. Ini yang saya narasumber yang sangat spesial, Bapak Agung Hartadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa kabarnya? Halo, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Internet saya apa? Internet di mana ya? Yang agak ini. Oh, kurang terdengar jelas. Tadi ada buffering. Alhamdulillah baik. Siang ini agak mendung ya, tapi hati mah mudah-mudahan cerah ceria. Bisa aja Bapak. Oke, boleh perkenalan diri terlebih dahulu dengan menyapa teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton IG live streaming ini. Silakan Pak. Selamat siang dimanapun yang menyaksikan live ini. Saya Agung Hartadi, Kepala BPS Kabupaten Bandung. Berkarir sudah 27 tahun. 94 berarti berapa tahun? 27 tahun ya. 27 tahun berkarir di BPS. Wow, pengalaman luar biasa. Iya, luar biasa banget pengalamannya, udah lama banget setia banget gitu ya sama BPS ya, sampai kayaknya udah sehati gitu ya sampai 27 tahun. Iya, oke. Udah tua banget. Bukan saya yang bilang ya, Pak. Iya, oke. Berarti kalau gitu udah pengalamannya udah lama, otomatis kan bisa dibilang udah mumpuni banget ya di bidang statistik gitu kan ya. Udah bisa dibilang praktisi ya di bidang statistiknya. Pernah nggak sih Pak diundang oleh universitas untuk menjadi dosen tamu? Untuk dosen tamu pernah, dan beberapa mengisi acara di universitas tapi bukan dosen tamu. Dosen tamu juga pernah. Oke, kalau misalnya diundang universitas mana tuh yang pernah mengundang Bapak? Sebelum 2018 langganan ya, ada itu ITENAS mengundang saya, ada mungkin 4-5 kali lah. Oke, ya. Kalau saya boleh tahu, saat Bapak suka diundang nih langganan ya sama ITENAS dan kampus yang lain, itu biasanya mengampu mata kuliah apa? Ya, statistik. Nggak mungkin mata kuliah. Ya, enggak, maksudnya takutnya ya ada statistik lanjutannya, atau statistik umum, atau statistik dasar gitu. Statistik, cuman temanya macam-macam. Ada penyelenggaraan survei, ada meramal, juga ada ya tema. Kalau ininya macam-macam babnya, tapi kalau tema besarnya statistik. Oke. Oh, statistik ada meramal juga ya? Ada. Bisa ngeramal aku nggak? Bisa kelihatan dari sini, dari sini Bu Wila diramal bisa lulus kemungkinan, tapi dengan susah payah. Iya, iya, pastilah, nggak usah diramal juga udah ketebak Pak. Oke. Kalau itu juga kalau panjang umur. Iya, amin. Kalau panjang umur, iya betul banget Pak. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana sih Bapak Agung menyampaikan materi di dalam kelas ya pada saat jadi dosen tanu tuh biar nggak ngerasa jenuh atau ngantuk atau bete?
Soalnya statistika Iya. tuh kadang suka serem kalau aku ya. Saya juga mengadakan survei kecil-kecilan. Katanya statistik apa? Susah, sulit, stres, Iya, ngebetein. iya, Mata bete. kuliah yang paling dihindari. Kalau bisa nggak ada lah di dunia ini namanya ilmu statistik. Dan celakanya hampir semua jurusan kuliah ada statistik. Itulah yang jadi memang, nah itulah ketantangan saya bagaimana membumikan statistik, bagaimana statistik itu menjadi menyenangkan. Ya menyenangkan banyak hal lah. Pertama dari pembawaan kita ya, mudah-mudahan menyenangkan pembawaan saya. Kemudian dari paparannya ya jangan jadul, jangan tulisan apa gitu ya, yang lebih kekinian. Misalnya dari sisi warna, jangan warna-warna jadul lah, warna-warna sekarang ketika kita ngisi anak mahasiswa sekarang. Kemudian dari pembawaan ya, misalnya ramalan ya langsung jangan rumus atau jangan konsep definisi yang ini. Misalnya ginilah, permainan anak waktu kecil saya adalah menebak isi dari buah manggis misalnya. Nah, saya bagikan tuh ke mahasiswa, manggisnya ayo tebak isi dalam manggis itu berapa. Oh ada yang begini. Ya kemudian saya bilang kalau ada informasi yang mengatakan bahwa isi dalam buah manggis itu sama dengan belahan yang ada di belakang manggis itu gimana tebakannya? Oh jadi berubah, tebakannya jadi lebih baik. Nah itulah statistik ketika informasi didapatkan lebih banyak maka ramalannya lebih baik. Itu seperti begitu. Jadi kita interaktif lah ya. Ya pinter-pinternya kita lah bagaimana ramalan dihubungkan dengan nebak isi buah manggis sebagai buat melek aja dulu buat Bu Wila, seperti itu. Oh ya, berarti kalau misalnya udah dikumpulin udah berapa buah manggis tuh Pak yang udah ditebak-tebakin Pak sama anak mahasiswanya? Iya. Buah manggis gampang, yang satu nebak hati. Nebak hati. Ih, Bapak masih siang udah ini. Udah gombel. Kok nggak goma? Bukan nebak hati Bu Wila, nebak hati yang di rumah. Ya, oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan juga semakin canggih ya Pak. Lantas gimana nih cara dalam mengembangkan materi yang relevan dengan kondisi saat ini saat Bapak menjadi dosen tamu? Saya download seluruh aplikasi terbaru, baik online shop, media sosial, apa aja yang lagi ngehit di anak muda ya, karena di mahasiswa. Terus Telegram yang lagi ngehit siapa, kemudian TikTok yang misalnya sekarang lah, TikTok yang lagi rame siapa, lagunya apa. Nah itu kita follow, bukan follow ya, kita amati. Dan ketika kita memulai pembicaraan yang lebih dekat dengan mereka, mereka pasti frekuensinya akan bisa sama dengan kita gitu. Oh yang di depan itu wajahnya boleh tua sih, tapi kok ngerti kita banget gitu, terus inovasi ketika kita di depan itu adalah kita harus menyadari bahwa saya adalah Gen X, sementara mereka adalah Gen Z. Mereka dan saya punya pola kebiasaan yang berbeda. Nah, disitulah saya harus mulai. Misalnya Gen Z itu senang atas pengakuan, karena dia hari-harinya medsos, like, subscribe gitu ya. Mereka ingin pengakuan. Kemudian mereka senang dengan media, sehingga ya kita tidak bisa mengandalkan tulisan, tidak bisa mengandalkan paparan kita. Nah, media juga penting. Kemudian makanya saya dalam inovasi ini mau bikin akun TikTok. Jadi nanti
bisa di save, kemudian ketika ngajar juga bisa disampaikan kembali. Nah seperti itu bagian daripada inovasi kekinian ya dari kita nggak bisa gini-gini aja gitu, apalagi statistik berat disampaikan dalam kondisi yang berat seperti itu, Bu Wila. Oke, berarti harus saling mengimbangi ya antar sama generasi gitu kan ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, untuk kedepannya harapan seperti apa sih yang Pak Agung inginkan khususnya untuk dunia kependidikan, Pak? Ya. Tapi sebelumnya karena saya ada sponsor ya Bu Wila ya, yang menyaksikan tolong follow akun Instagram saya, akun BPS Kabupaten Bandung, dan akun TikToknya Mantis S-nya 11. Mantis S-nya 11. Jadi dunia pendidikan apa yang paling bagus saat ini adalah seperti yang disampaikan sebagai tema Hardiknas kemarin yang pernah disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri, bahwa Merdeka Belajar seperti yang sekarang juga sedang dilaksanakan oleh Bu Wila, mungkinnya di kampus Bu Wila Merdeka Belajar. Jadi bukan Merdeka Belajar itu bebas belajar, bukan, tetapi kampusnya bebas menentukan metode yang tepat agar anak-anaknya bisa belajar lebih menjujit, bisa sesuai dengan zaman, lebih banyak belajar, lebih banyak mencoba, lebih banyak berkarya. Kemudian dari budaya administrasi berubah menjadi budaya pembelajar, menjadikan muridnya ketika di SD juga sudah memproklamasikan, anak-anak itu sudah memproklamasikan dalam dirinya bahwa saya adalah pembelajar seumur hidup, bahwa saya adalah pembelajar dimanapun saya berada, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin itu yang menjadi PR buat kita yang sering bergerak di dunia pendidikan, bagaimana menumbuhkan minat pembelajaran seumur hidup. Begitu Bu Wila. Iya, baik Pak Agung Arta ya. Betul sekali Pak, Merdeka Belajar ini lagi digencar ya oleh Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Ya, memang betul Merdeka Belajar itu bukan berarti kita nggak belajar sama sekali, tapi ini merupakan salah satu inovasi yang digalakan oleh Mas Menteri dalam dunia kependidikan. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Agung Hartadi mau meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang di acara Ngopi Santai dengan saya. Oke, untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nggak ada pantun dulu. Pantun dulu. Mau pantun. Boleh. Tapi walaupun nggak nyambung ya. Iya, nggak apa-apa. Ada kalkulus, ada statistik. Cewek tulus kalah sama cewek cantik. Ada statistik, ada kalkulus. Cewek cantik senengnya orang yang berpulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini Wila bakal live streaming IG untuk wawancara dengan dosen, dengan ya kita sih ngopi santai aja ya, ngabuberang ngopi santai, bukan ngopi minum kopi, tapi ngobrol pintar santai. Di sini kebetulan udah ada narasumber kita, yaitu Ibu Herlina. Boleh ya disapa dulu. Halo Bu. Halo semuanya. Iya, baik. Apa kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, boleh nggak perkenalan diri terlebih dahulu Bu, sambil nyapa teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton live IG ini dengan menyebutkan nama lengkap dan profesi Bu Herlina saat ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Herlina. Kebetulan saya berprofesi sebagai dosen di sekolah
Saya berprofesi sebagai dosen di kampus STT Mandal Bandung. Saya berada di Prodi Teknik Informatika. Oke, di Prodi Teknik Informatika. Kalau boleh tahu mengampu mata kuliah apa saja ya, Bu? Saya lebih ke sistem informasinya ya, ada pengenalan sistem informasi, terus ada juga untuk basis datanya atau pengantar basis data. Jadi lebih ke perancangan semuanya. Oh, lebih ke perancangan ya. Oke. Nah, saya mau sedikit bertanya ya untuk Bu Herlina. Bagaimana sih cara Ibu menyampaikan materi di dalam kelas agar mahasiswa tuh nggak merasa jenuh gitu? Biasanya sih kalau saya itu yang pertama mengadakan diskusi di dalam kelas. Jadi tidak hanya kita mengasih materi, tapi antar mahasiswa itu bisa diskusi. Nah, terus yang kedua kita biasanya membagi kelompok. Kelompok biasanya per kelompok itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, dalam setiap kelompok itu biasanya dikasih tugas besar untuk mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, biasanya tugas ini adanya di akhir pertemuan atau biasanya untuk tugas besar sebelum melaksanakan UAS. Oke, jadi biar ada apa ya, interaktif ya sama mahasiswa, jadi adanya diskusi seperti itu. Jadi biar lebih menarik gitu kelasnya gitu kan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin canggih. Nah, lantas bagaimana cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut? Khususnya saya terangnya di basis data aja ya. Oke, nggak apa-apa. Khususnya di basis data, kan kalau sekarang itu untuk semua perusahaan itu pasti menggunakan yang namanya basis data. Nah, gimana sih caranya membuat sebuah basis data yang sekarang itu banyak diminati oleh si perusahaan, dan basis data itu banyak menampung data-data. Contohnya banyak yang menggunakan MySQL atau yang sekarang sedang tenar itu atau sedang diminati itu Oracle gitu. Jadi kita harus lebih mengembangkan ke situ agar si mahasiswa pas lulus itu terjun ke dunia dunia kerja, dia sudah tidak kaget lagi dengan permintaan yang diminta oleh si perusahaan. Seperti itu. Oh, jadi memberikan materi yang relevan dengan kondisi saat ini gitu ya. Betul. Yang sedang dibutuhkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, untuk kedepannya nih ya Bu, harapan seperti apa sih yang Ibu inginkan sebagai dosen ya dalam dunia kependidikan? Sebenarnya sih khusus di kampus yang saya ya. Saya sih harapannya agar sebuah kampus ini mengadakan sebuah pelatihan khusus untuk mahasiswa, semua mahasiswa. Kalau sampai dia sudah semester 6 nih, dia wajib mempunyai sebuah sertifikasi untuk pendampingan ijazah. Contoh sertifikasi di dalam database nih, entah itu database MySQL atau database Oracle. Untuk nantinya ketika dia lulus, terus dia melamar kerja, nah itu si pendamping ijazah itu bisa diakui oleh si perusahaan dan lebih mudah untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu. Oh, oke. Ya semoga saja ya Bu ya, yang menjadi harapan Ibu bisa terlaksana gitu kan ya untuk di dunia kependidikan. Baik, mungkin cukup ya untuk ngobrol santainya bersama Ibu sambil ngabuburit di bulan puasa. Semoga untuk yang menonton wawancara ini bisa menginspirasi dan juga bisa memotivasi untuk kedepannya, terutama di dunia kependidikan. Ya, baik, untuk itu saya akhiri acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Balik lagi ke acara Ngopi Santai, ngobrol pintar santai, bukan ngopi makan ya, lagi puasa sambil ngabuburit
ngabeberang. Kalau ngabeberang teh siang-siang bener nggak Pak? Bener tuh. Iya. Kalau misalnya sore-sore ngabuburit. Ngabuburit. Ngabuburit, ya benar. Oke, sekarang di sesi kali ini Willa kedatangan salah satu dosen yang kece kalau menurut saya ya. Mantap. Mantap banget. Black semuanya serba hitam. Jangan hatinya yang black Wah, Pak. tidak. Oh, beda. Itu hati harus merah ya. No. Oke. Oh, no. Ya, selamat Siang Pak. menjelang sore. Selamat Ya, selamat siang menjelang sore juga. Pak Givi ya. Iya. Pak Givi apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu nih sama teman-teman virtual. Barangkali lagi ada yang nonton video ini gitu kan. Bisa menyebutkan nama lengkap dan profesinya saat ini. Maka Oke, sobat-sobat virtual sekalian, perkenalkan nama saya Givi Devira Ramadi. Tapi singkat saja, panggil saja saya Givi. Profesi saya sekarang dosen, tapi selain dosen juga saya sibuk di aktivitas lain, yaitu sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawasan di bidang elektrikal di salah satu dinas di Kota Bandung. Gitu aja. oke. Udah lama, berapa lama Pak jadi dosennya? Kalau jadi dosen sih udah sekitar 7 tahun ya. Cuman dulu statusnya masih dosen LB, masih S1 statusnya. Nah, jadi saya itu diakui sebagai dosen tetap itu mulai 2018. Nah, 2018. ya, jadi ketika lulus pasca sarjana S2 baru diakui sebagai dosen tetap. Kalau sebelumnya ya masih dosennya masih statusnya S1. Satu ya. Iya. Oke, apa-apa Pak. Ya, kalau boleh tahu dosen di bidang prodi apa ya? Saya sendiri di prodi Teknik Elektro. Jadi kalau kebetulan di tempat saya mengabdi itu prodi elektro itu ada dua, ada arus kuat sama arus lemah. Nah, kebetulan saya di arus lemahnya, tapi nggak lemah kok sebetulnya, cuman arus lemah disebutnya istilahnya. Sistem komputer. Sistem komputer ya. Hmm. Oke. Mata kuliah yang diampu saat ini apa aja tuh Pak? Kalau mata kuliah yang diampu umumnya ya, yang regulernya itu ada arsitektur komputer, ada organisasi komputer, jaringan komputer, dan lebih banyak di praktek sih. Praktek ya, saya lebih banyak di praktek karena basic dulu saya waktu masih jadi dosen S1 saya dikasihnya di praktek sehingga sekarang pun jatah slot prakteknya masih ke saya gitu. Luar biasa. Wah, biasa Pengalaman aja, ya. biasa aja. Oke Pak. Bapak kan dosen nih. Gimana sih cara menyampaikan materi saat mata berkuliah berlangsung ya? Ya. Supaya mahasiswanya tuh nggak jenuh, nggak bete, bosan gitu. Gimana? Nah, kita ini ngomonginnya waktu kondisinya masih normal di kelas atau setelah pandemi nih yang kita web conference gitu. Karena Oh, beda nih suasananya. oke. Yang sebelum pandemi deh. Yang sebelum offline. pandemi ya. Iya. Ya, yang biasanya sih yang saya lakukan ya, mungkin di antara beberapa dosen itu cara mengajarnya itu beda-beda. Terutama kebetulan saya basicnya bukan sebagai pendidik, saya kebetulan dari dunia usaha, dunia industri gitu. Nah, kemudian saya ada passion, nyobain lah buat ngajar, berbagi ilmu. Nah, sehingga gaya mengajar saya itu mayoritas mempengaruhi pengalaman saya selama di lapangan gitu. Jadi saya itu ketika mengajar, saya itu harus mengenali karakter dari peserta didiknya. Jadi ya, ketika saya sudah mengenali karakter masing-masing peserta didik, nah di situ saya baru bisa menguasai kelas. Nah, dengan saya bisa menguasai kelas, maka saya bisa istilahnya itu memantau aktivitas dari keseluruhan mahasiswa itu seperti apa gitu. Karena kalau saya tidak bisa menguasai atau mendominasi dalam hal ini, saya bisa mengkontrol situasi dalam kelas, itu akan sangat sulit sekali. Nah, terutama kalau seandainya mahasiswa yang kita ampu itu dikategorikan sebagai kelas karyawan, yang notabene itu masuknya kan suka malam ya. Nah, dan saya juga pengalaman di dunia usaha, dunia industri,
bahwa mahasiswa hampir semuanya ya, mayoritas mereka itu datang ke kampus dengan sisa-sisa tenaga mereka gitu. Nah, dan kebanyakan pada saat saya menyampaikan itu mereka kadang-kadang sebagian ada yang pikirannya kemana gitu, pikirannya udah mau pulang, ada yang udah lapar ya, mau makan dan lain-lain sebagainya. Jadi kadang-kadang untuk menghadapi kondisi seperti itu, saya suka mempersilahkan gitu kepada para mahasiswa tersebut, misalnya kalau yang pengen ke belakang dulu cuci muka, atau misalnya yang dia mengejar waktu masuknya supaya tidak telat, saya kasih waktu berapa menit lah, misalnya dia mau minum kopi dulu supaya dianya lebih rileks gitu. Jadi jangan sampai saya mengulang untuk kedua kalinya gitu. Jadi kadang-kadang pada saat saya menyampaikan, ada mahasiswa yang baru sekali disampaikan sudah paham, ada yang perlu 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, jadi perlakuan kita itu berbeda tergantung dari siapa yang kita hadapi. Jadi kalau untuk yang reguler tekniknya beda, kalau untuk yang karyawan juga kita beda. Jadi kalau untuk yang karyawan saya lebih memperlakukannya sebagai sebaya gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu, santai, yang penting materi udah saya sampaikan gitu. Paling gitu aja sih. Iya, jadi kalau Pak Givi ini jadi lebih ke mengenal dulu, jadi tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang gitu. Iya, bagus Pak. Oke. Oke, lanjut lagi ya Pak. Ya, silakan. Seiring dengan berkembangnya zaman nih Pak, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kan semakin canggih juga ya Pak. Betul. Nah, lantas bagaimana cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah? Nah, sebetulnya dengan perkembangan teknologi saat ini ya, jadi sebetulnya bahan-bahan pembelajaran itu mahasiswa dapat mengaksesnya dengan mudah ya. Di sini banyak seperti Akademia, kemudian juga ada situs seperti ResourceGate. Jadi banyak lah repositori berbagi pakai di mana kita bisa mendapatkan bahan pembelajaran. Jadi sebetulnya mahasiswa bisa melakukan pembelajaran secara mandiri gitu. Nah, tapi peran dosen di sini kan kita itu mengarahkan gitu ya. Jadi mengarahkan. Jadi apa yang sekiranya sudah dipelajari, sudah dibaca oleh mahasiswa, kita pada saat perkuliahan cenderung lebih ke istilahnya sharing gitu. Jadi barangkali mahasiswanya mereka lebih cepat menangkap informasi terbaru, sedangkan dosennya gaptek gitu, bisa saja seperti itu kan. Nah, jadi oleh karena itu pada setiap pembelajaran, di samping kita ya memanfaatkan teknologi, misalnya seperti sekarang kan kondisinya ya bagi pandemi, kebanyakan menggunakan aplikasi virtual seperti Google Meet. Itu sudah standar ya semuanya, seperti Zoom, kemudian menggunakan presentasi dan lain sebagainya, itu sudah sangat lumrah sekali gitu. Nah, cuman yang perlu ditekankan pada saat kondisi seperti ini, kita harus responsif terhadap mahasiswa. Jadi misalnya kita sudah memanfaatkan teknologi atau sosial media ya. Nah, misalnya kita buat grup, tetapi ada beberapa keluhan dari mahasiswa. Jadi dosen tersebut sudah masuk di dalam grup, tetapi kurang interaktif gitu. Jadi ya sebatas mahasiswa chat-chat ya nggak jelas gitu. Nah, saya pribadi itu berusaha untuk responsif. Jadi ketika ada mahasiswa yang menanyakan sesuatu mengenai tugas atau misalnya ada hal yang memang kurang dipahami, saya berusaha sebisa mungkin untuk responsif menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Nah, tapi hal itu walaupun nampak kecil effortnya, tapi dampaknya luar biasa gitu bagi mahasiswa, karena mereka itu merasa saya itu seperti melayani mereka gitu. Apalagi contohnya ya yang kecil-kecil, misalnya saya maaf ya Bu ya kalau bisa gak menyimpang, saya punya kegemaran menonton anime gitu ya, misalnya anime atau manga gitu, membaca manga, kemudian tentang dunia komputer gitu. Nah, ternyata ada beberapa mahasiswa yang memiliki kesamaan minat atau hobi gitu ya, kesenangan. Nah, ternyata mereka sharing dengan saya. Nah, saya layani, ternyata di situ terbangun chemistry gitu. Meskipun misalnya itu di luar dari materi yang saya sampaikan, tapi ternyata dari chemistry yang coba saya bangun tersebut, itu impactnya ada ke mata kuliah gitu. Jadi mereka itu selalu misalnya
Pak sekarang masuk nggak, Pak masuk nggak sekarang Pak gitu. Jadi mereka tuh lebih responsif, tidak usah saya yang itu gitu, Pak besok materinya apa gitu. Itu padahal saya istilahnya awalnya saya bangun tuh dari minat kesenangan yang sama dengan saya gitu, tetapi akhirnya ke mata pelajaran pun mereka karena chemistry-nya udah ada sama saya, mereka menganggapnya saya ini ya sebaya dalam hal kesukaan gitu, sehingga akhirnya mereka dalam mata kuliah yang saya ampu itu mereka antusias gitu. Iya gitu. Oke. Lanjut ya Pak untuk pertanyaan terakhir ya. Oh terakhir, cepet banget ya durasinya. Coba. Untuk kedepannya nih, harapan seperti apa yang Pak Givi inginkan sebagai dosen nih dalam dunia pendidikan? Dalam dunia kependidikan ya. Nah, jadi sebetulnya saya juga sih dibilang belum terlalu lama menjadi dosen. Nah, cuman dari beberapa waktu yang tidak terlalu lama itu saya diberikan pengarahan bahwa dosen itu berbeda dengan guru gitu. Jadi kalau guru itu mengajar, menyampaikan sesuatu, sedangkan dosen itu harus lebih dari itu gitu. Nah, di dosen itu dikenalnya dengan nama Tridharma. Ada pengajaran, ada penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita punya beban kerja dosen nih, minimal maksimal 12 SKS per semester. Nah, jadi harapan saya sih sebagai dosen, ketika kita memang sudah diarahkan untuk melakukan kegiatan Tridharma, kita selalu berharap agar kegiatan kita, yaitu Tridharma tadi, selalu didukung baik oleh institusi, misalnya kalau kita dari perguruan tinggi swasta nih, karena sebetulnya luaran Tridharma ini akan menjadi salah satu bobot penilaian bagi perguruan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita selaku dosen dalam melaksanakan kegiatan Tridharma ini dipermudah dalam hal pengurusan administratif dan pendanaan, tentu saja itu kan impact-nya langsung terhadap institusi gitu. Jadi ya mungkin ya alhamdulillah gitu, kita juga tiap tahun ada proposal hibah penelitian dari kementerian gitu, itu juga ada, tapi itu sifatnya kan kompetitif ya, jadi bisa dapat bisa enggak. Tapi yang reguler ini ya kita minta agar slotnya itu diperbanyak lah, karena kita selaku dosen juga karena tuntutannya lebih banyak, maka cost yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ataupun penelitian, kita berharap porsinya ditambah lagi. Ya paling gitu aja sih. Iya Pak Givi, semoga apa yang menjadi harapan Pak Givi bisa terlaksana ya, semua didengar Amin, gitu ya. amin, Dan adanya amin. video ini bisa Iya. didengar ya. Jadi supaya buat apa ya istilahnya keberlangsungan dosennya juga dan institusinya juga gitu Iya, kan ya. betul. Gitu. Dosen dan institusi itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain gitu. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Givi Iya, sudah sama-sama. mau sharing-sharing nih di Iya. channel saya Iya, gitu kan. sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ya buat Iya. teman-teman yang nonton dan juga Mm. memotivasi khususnya di dunia pendidikan. Betul. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore. Ya, saya Wila dari STISTB Bandung, Pak. Di sini kita ngobrol santai aja ya, Pak ya. Ya, siap. Saya di sini hanya ingin menanyakan bagaimana cara menjadi dosen yang menarik, inovatif dan juga kreatif. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih Pak, Pak Rahmat sendiri sudah menjadi dosen itu sudah berapa lama tuh Pak? Saya menjadi dosen itu 2002 ya, sekarang berarti 19 tahun. Wow, 19 tahun. 19 tahun Pak, garamnya udah banyak banget. Itu ngajar di mana aja tuh Pak selama 19 tahun itu Pak? Di kampus mana aja? Saya pertama kali kebetulan diterimanya itu di Politeknik Negeri Samarinda. Oh, Iya, jadi saya dosen BPK di Mandala. Jadi dosen kopertis lah istilahnya, gitu, ya, diperbantukan di Mandala begitu. Pindah kemari di Mandala.
lebih 9 tahun ya. 9 tahun. Oh. Saya mengajar di jurusan teknik elektro. Elektro ya. Memang basicnya Bapak memang di elektro itu kan ya, Betul, ya, untuk pengajarannya. Elektronya yang harus lemah lah istilah umumnya ya. Hmm. Karena elektro itu kan ada arus kuat, yaitu teknik tenaga listrik, Mhm. dan arus lemah. Iya. Arus lemah itu termasuk diantaranya bidang saya itu bidang telekomunikasi. Gitu. Ya baik Pak. Nah kalau ini Pak, apa namanya, kan Bapak ini kan udah berpengalaman banget ya jadi dosennya gitu kan. Apa sih metode pengajaran seperti apa gitu yang Bapak sering lakukan selama pengajaran di kelas gitu Pak? Metodenya seperti apa tuh? Baik, sebelumnya kalau boleh izinkan saya sedikit menyinggung mengenai tupoksi dari seorang dosen ya. Ya. Bahwa seorang dosen itu kan tupoksinya adalah tridharma itu ya. Iya. Pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, terkait dengan pengajaran dalam hal ini lebih dikaitkan lagi dengan kondisi saat ini barangkali ya. Iya, Pak. Dalam rangka menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas di tengah keadaan yang ada saat ini kan begitu barangkali maksudnya ya. Iya Pak. Maka tentu kita juga sebagai seorang dosen itu harus senantiasa update terhadap perkembangan teknologi yang ada kan gitu. Iya Pak. Terutama terkait dengan teknologi informasi yang ada saat ini yang berhubungan dengan tupoksinya tadi dalam hal mengajar. Iya. Nah, sebagai contoh misalnya seorang dosen dengan kondisi COVID saat ini misalnya kan. Iya. Nah, salah satunya itu misalnya menggiatkan dia punya katakanlah punya kalau sedapat mungkin memiliki sebuah blog begitu misalnya kan ya. Iya, Katakanlah betul, gitu betul. ya blog. Ah. Dan kalau saya sendiri sudah punya blog itu sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi di dalam blog saya itu juga saya upload materi-materi saya. Iya. Jadi materi-materi mengajar saya sudah saya upload di sana beberapa tahun yang lalu sebelum adanya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh institusi yang ada. Ya. Iya. Jadi sifatnya saling membackup lah. Backup ya. Jadi blog saya itu sifatnya membackup. Kalau misalnya di Mandala ini ada e-study, Iya. maka blog saya di Akademia Edu itu membackup statusnya. Oh. Ya, sehingga satu sama lain saling melengkapi begitulah. Nah, kemudian yang lain tentu juga dengan ya tidak lupa juga backup itu misalnya dengan membuat grup tidak usah malu-malu untuk membuat grup. Iya. Grup studi belajar dengan materi perkuliahan kita ya kan. Iya. Dengan kita add mahasiswa kita yang mengajar, kita add di grup kita tersebut kan ya, juga membantu dalam proses belajar mengajar tersebut. Iya. Kan gitu ya. Serta ya berbagai kreativitas yang kita upayakan supaya bisa proses belajar mengajar ini tetap berjalan secara normal di tengah abnormal keadaan pandemi yang ada. Iya betul Pak. Pandemi yang ada ya, gitu benar. ya. Gitu. Kemudian juga seorang dosen itu juga tentunya harus senantiasa update terhadap teknologi yang terkait dengan yang diajarkan. Nah, ini terkait ya dalam hal ini kaitan dengan tridharma yang kedua tadi, penelitian. Oh iya Pak. Ya. Jadi seorang dosen itu harus update teknologi terkait perkembangan teknologi dengan materi yang diajarkan. Harus melek gitu ya, melek teknologi gitu ya. Iya benar. Jadi jangan sampai materi yang kita ajarkan itu ternyata sudah obsolete, sudah outdated gitu kan. Ya, betul. outdated. Sehingga kita ternyata mahasiswa kita sudah lebih pintar ternyata daripada kita kan, jangan sampai begitu. Iya betul. Oleh karena itu terus mengupdate teknologi yang ada dengan mengikuti perkembangan. Di antaranya aktif ya mengirim artikel-artikel ke jurnal-jurnal misalnya gitu kan. Iya betul. Nah, dengan demikian dia bisa mengupdate materi yang diajarkannya.
Jadi materi yang diajarkan itu juga harus selalu diupdate. Harus selalu diupdate sehingga apa itu perkembangannya, apalagi bidang TIK kan gitu ya. Iya betul. Itu adalah salah satu bidang sangat cepat perkembangan Iya, teknologinya kan. iya betul. Kan? Nah, oleh karena itu senantiasa kita update supaya apa yang kita ajarkan itu bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, makanya seorang dosen itu harus selalu juga diantaranya rajin membuat artikel diantaranya kan. Iya. Karena dari situ dia bisa mengupdate tadi itu perkembangan yang ada. Betul Pak. Dia bisa tahu state of the art istilahnya ya. State of the art daripada perkembangan teknologi yang ada. Sehingga yang diajarkan itu yang selalu update. Iya. Gitu kan. Iya betul Pak, yang up to date, Iya. nggak kudet gitu ya. Up to date. Up to date betul. Dan selalu mengupdate diri. Gitu kan. Nah, sehingga insya Allah seorang dosen akan lancar dalam menjalankan tupoksinya dan karirnya juga akan sejalan tentunya kan. Karena seorang dosen kan juga menginginkan karir itu tidak berjalan di tempat. Betul. Gitu kan ya. Iya. Hal ini karir fungsional seorang dosen itu juga penting. Jangan sampai stuck hanya berjalan di tempat yang itu saja. Iya betul Pak. Iya. Saya kira itu salah satu kunci daripada inovasi dan kreativitas yang bisa mendukung tupoksi dari seorang dosen. Oh iya Pak, baik Pak. Ceritain dong Pak pengalaman suka dukanya gitu selama menjadi dosen gitu Pak. Mungkin ada satu pengalaman menarik gitu dengan pada saat mengajar dengan mahasiswa gitu kan, atau pengalaman yang mungkin yang apa ya, yang menarik gitulah, yang mungkin bisa ceritakan berbagi di sini gitu Pak. Oh, kalau suka duka saya pikir lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau bagi saya itu, iya. Kalau saya menikmati pekerjaan, kebetulan saya juga termasuk yang menikmati pekerjaan dosen tersebut, dosen ini gitu. Jadi saya merasa enjoy dan sangat banyak sukanya gitu. Misal ketika kita berkolaborasi dengan mahasiswa gitu kan ya. Kolaborasi itu misalnya dalam penelitian, meneliti bersama-sama begitu kan. Iya. Kita tidak hanya semata-mata menjadikan mahasiswa itu sebagai objek daripada penelitian kita, tapi kita juga memberdayakan sesuai dengan kapasitas yang ada kan, bahwa mahasiswa itu juga bisa berkontribusi untuk dalam kolaborasi tersebut, misalnya kan gitu kan. Iya betul Pak. Nah, sebagai contoh seperti itu sehingga kita bisa menelurkan luaran-luaran dari penelitian itu secara bersama-sama. Itu saya rasa salah satu contoh yang menyenangkan bagi saya. Kemudian misalnya luaran-luarannya kita publikasikan secara bersama kan gitu ya. Kita publikasikan baik di jurnal akreditasi, jurnal nasional maupun bahkan ke jurnal internasional, itu sangat menyenangkan. Oh iya betul Pak. Baik bagi dosennya juga bagi mahasiswanya. Dia timbul kebanggaan begitu kan. Iya betul. Bahwa dia punya kontribusi itu bermakna. Karena muara di jurnal itu kan nanti akan dipakai oleh orang lain untuk mereverse-nya sebagai sebagai bahan pustakanya kan gitu kan. Iya betul. Itu suatu kepuasan batin misalnya. Kita punya karya itu dipakai oleh orang lain, dirujuk. Iya. Misalnya seperti itu. Iya. Kemudian misalnya kalau dalam hal-hal pada ajang-ajang tertentu yang melibatkan kemahasiswaan, kita misalnya ada membimbing, itu juga merupakan hal yang menarik begitu, menyenangkan juga sebenarnya. Gitu, ya. Apalagi kalau misalnya event-eventnya itu yang membuat mahasiswa dapat juara misalnya gitu. Wah, gitu bangga juga ya sebagai pembimbingnya kan, pembimbingnya. Iya betul Pak. Seperti itu. Oke. Termasuk misalnya ada juga yang event-event yang ada hibahnya misalnya gitu. Itu menyenangkan itu. Cuan banget itu Pak. Iya. Gitu. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Oke deh, satu lagi dari saya. Apa sih Pak
moto hidup Bapak? Kalau saya pikir moto saya yang umum-umum aja ya, yang memberikan kemanfaatan lah bagi orang lain, itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita gitu. Ilmu yang kita berikan itu memberi manfaat bagi terutama tentunya bagi mahasiswa dengan niat yang tulus, itu sesuatu yang tak ternilai harganya bagi saya pribadi begitu ya, dan menyenangkan begitulah. Iya Pak. Iya, tanpa Pak. ada tendensi apa-apa begitu. Jadi bisa terus bermanfaat untuk orang lain gitu ya Pak ya. Sederhana saja saya Menebar, iya. atau memberikan manfaat saja lah. Apa yang bisa kita berikan kemanfaatan tersebut. Iya. Oke, baik Pak Rama, cukup. Terima kasih, sukses selalu. Iya Pak, terima kasih juga Iya, Pak. sama-sama. Oke. Halo, selamat sore Bu Ninik ya? Iya, Iya. Nama lengkapnya siapa Bu? Nini Istri Lestari. Oh, Zia Lestari. Ibu pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Bu? Saya dosen di SIT Mandala. Oh, dosen. Iya. Udah berapa lama Bu untuk ngajar di Asita Mandala sendiri? Dari tahun 2014. 2014 sampai sekarang berarti ya? 7 tahun. 7 tahun. Itu udah lumayan ya, pengalamannya luar biasa. Pasti udah banyak banget masa makan garamnya. Iya Bu, boleh dong kasih share ke kita gitu kan. Gimana sih cara jadi dosen yang menarik, kreatif, dan juga inovatif? Mungkin dalam bidang pengajarannya, atau dosen kan suka ada penelitian dan pengabdian. Coba Bu bisa di-share sedikit. Iya, baik. Kalau dosen kan sebenarnya tugasnya 3 ya, Tridharma. Nah itu harus, jadi sebagai dosen kita harus mengajar, kemudian meneliti, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar aja, jadi harus punya artikel jurnal penelitian, terus kita harus mengabdi kepada masyarakat. Terus sebenarnya jadi seorang dosen itu ya ada jenjang karirnya juga. Sebenarnya karir seorang dosen yang paling tinggi itu menjadi guru besar atau profesor. Jadi kalau jenjang karir seorang dosen bukan menjadi misalnya ketua kampus atau wakil rektor atau apa, tapi sebenarnya kalau kita menjadi dosen itu jenjang jabatan tertinggi, jangkung namanya, itu harus menjadi, kita mengajarnya ke profesor gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau mau inovatif tadi ya, namanya dosen yang inovatif, artinya kita sebagai dosen itu sebenarnya cuma sebagai motivator aja kepada mahasiswa. Oh, baik Bu. Jadi kita memberi motivasi, jadi sebagai fasilitator dan motivator. Jadi kan nanti mahasiswa yang mencari-cari sendiri, tapi tetap kita harus jangan gaptek ya. Jadi kan, kalau dosen gaptek nanti malu sama mahasiswanya. Oh iya pasti Bu. Ntar malah mahasiswa yang ngajar dosen, kan kebalik ya Bu. Iya. Terus kalau misalnya tadi kan Bu sekilas menjelaskan tentang jenjang karir ke dosen itu sendiri. Nah itu kalau boleh cerita itu dari karir paling terendah sampai ke atas terus gimana Bu? Cara bisa meraih itu tuh gimana? Harus apa gitu kita tuh? Baik. Kalau jenjang karir namanya jafung ya, jabatan fungsional. Nah, kalau kita mau jadi dosen profesional, jadi nanti dapat serdas gitu, tersertifikasi. Nah, itu harus kita punya jenjang jabatan fungsional itu dari pertama kita asisten ahli, kemudian dari asisten ahli terus kemudian jadi lektor, habis lektor nanti lektor kepala. Nah, yang terakhir baru guru besar atau profesor, dan itu bisa ditempuh secara reguler. Misalnya reguler itu 2 tahun per 2 tahun, tapi bisa juga loncat jabatan gitu. Nah, untuk dapat serdas tadi, selain nanti dapat pendataan juga ya dari negara kita. Nah, itu harus dari asisten ahli. Nah, asisten ahli itu nanti harus dilakukan impasing namanya, penyetaraan. Golongan. Nah, setelah itu nanti nama kita akan muncul di pedidiktinya, maksudnya bahwa kita masuk D1 sampai dengan D5 nanti ketika kita masuk sertifikasi. Kan kalau dosen-dosennya
sudah tersertifikasi, Mm-mm. artinya dari pendapatan kita juga dapat, tentunya juga kompetensi kita juga bagus. Oh, gitu ya, Bu. Mau jadi dosen ini kayaknya. Iya, Bu. Jadi tips and trick gitu. Iya. Jadi dosen yang selain dia berkualitas, inovatif, menarik, ya jenjang karirnya juga oke. Jadi minta share ilmunya gitu sama yang udah suhu lah. Enggak suhu juga, enggak suhu. Bisa juga dikatakan bisa, kadang kan ada yang senior di dalam umurnya tapi masih junior, masih misalnya junior di dalam senior dalam umurnya tapi masih junior dalam dunia pendidikan gitu, bisa juga gitu kan disebutnya. Tapi ya kalau saya sih masih baru itu ya, Serda sudah dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Terus jabatan masih lektor, jadi dari senali ke lektor. Jadi masih ada 2 jenjang lagi yang harus saya raih. Oh, udah mau jadi guru besar, Bu, cita-cita, Bu. Itu sih selalu cita-cita saya. Saya doakan, Bu, semoga tercapai, amin. Iya, kalau ini, Bu, apa namanya, kalau jadi segi pengajaran deh, metode pengajarannya kalau Ibu seperti apa tuh yang digunakan ke mahasiswa? Apalagi kan sekarang kan lagi pandemi ya, jadi kan terkukung gitu, Bu. Jadi gimana tuh cara bisa biar mahasiswa itu hidup, maksudnya dalam arti aktif kelasnya, metode pengajarannya biar asik tuh kayak gimana, Bu? Bisa sharing nggak? Iya, kalau sekarang kan sistemnya kalau di kampus saya ya, jadi masih blended gitu. Jadi untuk yang ada yang offline, ada yang online, tapi yang offline itu khusus untuk yang praktikum. Nah, untuk yang online otomatis kita melakukan dengan media aja ya, bisa lewat Zoom dengan misalnya kita share video gitu. Jadi lebih mahasiswa lebih termotivasi untuk mengikuti kuliah gitu. Jadi kita tidak hanya Zoom terus tanpa ada inovasi yang baru, cuma menjelaskan aja, bukan gitu. Jadi bagaimana mahasiswa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau saya sih lebih ke sharing. Jadi mungkin mahasiswa lebih tahu dari saya, tapi kita nggak masalah, kita saling sharing gitu. Jadi kita bisa menambah kasanah keilmuan ini secara virtual. Tuh, jadi sebagai teman, saya anggap sebagai teman mahasiswa itu. Oh, jadi sebagai teman. Jadi lebih interaktif ya, diskusi interaktif. Jadi bisa menghidupkan suasana gitu ya dalam pengajaran. Oke. Terus, Bu, kalau apa sih, pernah nggak suka dukanya gitu di dalam mengajar itu apa gitu? Selama 7 tahun ya mengabdi sebagai dosen, ada nggak, bisa cerita nggak, Bu? Mungkin pengalaman unik mungkin dalam mengajar gitu kan? Kalau sukanya sebenarnya banyak, kalau dukanya juga banyak juga. Tentu juga dukanya mesti dari segi itu ya, segi materi. Kok jadi curcol, Bu? Jadi curhat. Maksudnya dukanya juga ini, karena mungkin di kampus saya masih mahasiswanya maksudnya sekarang mengalami agak penurunan gitu. Jadi mungkin ngajarnya cuma do re mi gitu, 1 2 3 mahasiswanya gitu kan. Jadi itu kan jadi walaupun tetap aja kita tetap ingin menyumbangkan kan, ini berarti sebagai dosen kan itu artinya ikut mencerdaskan anak bangsa. Bagus, luar biasa, Bu. Harus dicontoh. Mbak Wila bisa nanti, Mbak Wilanya. Kan kita tanya jadi dosen ya. Amin. Jadi amal yang tidak terputus kan itu. Iya, betul, Bu. Ilmu yang bermanfaat. Oh, betul. Jadi ya amal jariah ya, Bu ya. Betul, ilmu yang bermanfaat. Oke. Satu deh motivasi Ibu, motivasi hidup apa sih? Masih hidup saya. Moto hidup lah. Hidup. Apa ya? Apa aja, Tetap Bu? jadi orang baik. Tetap menjadi orang baik. Oke, Bu, kalau gitu ada nggak saran-saran untuk yang buat pengen jadi calon dosen gitu biar termotivasi gitu, Bu? Saran-sarannya mungkin ya harus mempersiapkan, maksudnya kita harus mau selalu memberi motivasi kepada mahasiswa nantinya. Jadi kita jangan sampai jadi dosen tuh yang tidak mau dikritik gitu. Jadi kita saling share, sebenarnya sharing keilmuan. Jadi jangan sampai kadang-kadang ada dosen killer ya, dia merasa bahwa keilmuannya udah tinggi tapi sebenarnya
kita kan sama-sama belajar Mm-mm. gitu. Jadi menerima kritik dari mahasiswa, jadi kita anggap aja sebagai teman mahasiswa itu. Iya. Gitu Oke, aja. baik kalau gitu. Oke, baik, cukup untuk wawancara ini. Semoga bermanfaat untuk para calon dosen semua yang lagi menonton acara tayangan YouTube Willa Basir Official ini. Terima kasih Bu Ninik untuk waktunya. Ya, selamat sore Bu. Sore-sore.